Ya, kembali lagi bersama saya, host magang, Tunjung Riksa Dewa di Podgang, Podcast Gangster. Nah, sekarang saya merasa menjadi Arjuna ya, karena ada Sri Kandi yaitu MPH Sri Kandi. Nah, mau diperkenalkan satu-satu dari tetehnya dulu. Saya Alika dari Sri Kandi MPH. Saya Desna dari Sri Kandi MPH. Saya Putri dari Sri Kandi MPH. Saya Dela dari Sri Kandi MPH. Saya Abil dari Sri Kandi MPH. Saya Mai dari Sri Kandi MPH. Oke. Udah? Udah. Mau pulang aja. Begini. Sri Kandi MPH. Iya. Sri Kandi MPH kan di sini dibangun pasti ada visi misi kan ya. Iya. Dibangun pasti ada visi misi. Nah, berdirinya tentunya tidak bersamaan dengan MPH kan. Berdirinya. Berdiri Sri Kandi sendiri kapan? Tahun 2018. Tahun 2018. Dan itu diusung oleh Pak Ketum. Betul. Dari gagasan Pak Ketum sendiri untuk membuat Sri Kandi. Nah, di Sri Kandi sendiri kan cewek-cewek nih ya. Iya. Tentunya ada, saya mau bicara internal dulu ya, internal secara ininya. Ada pemimpin atau yang diketuain yang apa ya? Kan ini divisi kan ya, Sri Kandi ya? Atau apa? Keluarga besar? Keluarga besar. Oh, keluarga besar. Jadi nginduknya mah pasti ke MPH. Oh, MPH. Nah, berdirinya tadi Tahun 2018. tahun 2018. Nah, suka dukanya apa sih di Sri Kandi MPH? Perjalanan Sri Kandi MPH bisa sampai bisa dibilang banyak sih anggotanya ya, Sri Kandi. Iya, lumayan. Terus ada terlibat aksi sosial di ya, terus apalagi tadi memperjuangkan hak-hak wanita dan wanita terus. Nah, suka dukanya apa sih menjalankan itu? Banyak banget suka dukanya. Suka dukanya mungkin sukanya lebih ke kita kan sebagai para wanita bisa lebih aktif atau lebih produktif. Sebenarnya tujuan utama Sri Kandi dibentuk ini diharapkan bisa menjadi wadah bagi para wanita untuk membentuk wanita yang lebih tangguh, mandiri, pemberani dan disegani. Mungkin di antara kita lebih banyak yang sudah berkeluarga. Diharapkan para wanita ini pun meskipun sudah berkeluarga bisa lebih produktif. Jadi tidak bergantung kepada siapapun, bergantung pada diri sendiri. Mungkin kalau dukanya lebih ke wanita kan lebih sensitif ya. Persoalannya lebih sensitif daripada laki-laki. Mungkin tapi itu permasalahan di internal saja. Permasalahan di internal. Nah, tadi saya tertarik lebih berani itu maksudnya lebih berani speak up. Betul. Karena mungkin kan seperti yang kita tahu, apalagi akhir-akhir ini banyak kasus yang menimpa para wanita seperti KDRT atau pelecehan seksual, verbal atau non verbal ya. Mungkin di luar sana masih banyak korban yang belum berani speak up karena tekanan yang mereka rasakan ya. Ya, kadang-kadang mereka menganggapnya itu sebagai aib ya. Iya, Kadang-kadang sebagai aib kan ya. Kan wanita kan emang saya tidak bicara lemah di sini ya. Kadang emang tadi kata teteh tadi kan menggunakan sedikitnya kan beda. Kalau cowok kan ya pria kan logika. Kalau ini kan menggunakan hati, perasaan. Berarti ntar dikaitin, ntar kalau saya kayak gini ini kebongkar ini aib saya gitu. Jadi maksudnya Sri Kandi MPH ini lebih berani speak up kalau emang merasa tidak adil, maksudnya gitu. Betul. Tidak adil ya, diperlakukan tidak adil lah ya di kehidupan sosial ini gitu. Kan sebenarnya banyak nih kasus-kasus yang teradili tapi tidak adil kan banyak ya. Banyak. Ya contohnya yang kemarin apa KDRT. Nah itu terlibat Sri Kandi sendiri. Ya, dari korban KDRT tersebut kami bimbing atau kami damping untuk ke pihak yang lebih berwenang seperti pihak kepolisian ataupun dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kami damping dari mulai sidang sampai ketuk palu selesai. Yang kemarin kasusnya viral ya. Ya betul. Nah, dan itu udah ketuk palu katanya. Udah.
kena berapa sih antara 2 tahun atau 2,5 tahun ya. Nah, berarti awareness ini termasuk awareness dong. Awareness ke setiap perempuan. Setiap wanita ya. Dia tadi tangguh, berani, dan ya harus berani speak up kalau memang merasa dirinya tidak adil atau terancam. Iya, kan. Lebih seperti itu kan ya. Nah, itu juga berarti Sri Kandi MPH ini nge-backupnya, jadi apa ya maksudnya dituntun. Oh, kalau misalkan ini harusnya ke jalur misalkan ke pengacara atau ke lawyer dulu, pengaduannya kemana, jadi Ya, kami damping dan kami tuntun. Dikawal. Ya, betul, kawal sampai kasusnya selesai, sampai korban mendapatkan keadilan. Kan iya sih. Atas persetujuan ketua umum dulu. Atas persetujuan. Oh, berarti ya Pak Diwan sendiri berarti itu akan mempelajari kasusnya ini manipulasi atau enggak, Ya, mana yang harus dibela, Ya, berarti setiap kasus yang diambil sama Sri Kandi ada laporan misalkan dari luar ini, berarti dipelajarin dulu, terus dikoordinasiin sama Pak Ketum, terus kalau Pak Ketumnya, oh iya ini kayaknya harus kita bela, harus kita ini nih, berarti Sri Kandi di situ maju. Jadi garda Betul. jadi garda terdepannya. Laporan-laporan yang di luar emang sekarang untuk perempuan udah banyak. Ada beberapa sih. Tapi ya ini awareness ya, maksud saya apa ya? Tadinya apa ya? Maksudnya wanita teh banyak yang diperlakukan tidak ya tadi kayak pelecehan seksual verbal atau non verbal itu banyak sih sebenarnya. Iya, Banyak sekali di jalan. Iya. Anehnya itu bukan remaja, kadang-kadang bapak-bapak. Ya. Kadang-kadang bapak-bapak yang melakukan itu entah memperlihatkan ya itunya gitu ya. Kayak betul gitu ya. Itu Banyak banget. iya udah maksudnya kejiwaannya udah kena sih. Iya. Betul. Nah, kalau kejiwaannya kena kan nular, misalkan dia memperlakukan itu terhadap perempuan, terhadap wanita, kan psikisnya kena kan? Iya. Gitu. Kadang-kadang kalau suka ada nih Om yang di dalam kereta suka cerita kita tuh di ini sama bapak-bapak gitu. Nah, di situ Ya dilecehin. dilecehin. Iya, Pelecehan di Ya, tempat umum, ya transportasi tempat Iya, umum. betul. Itu banyak sih, Banyak banget itu. banyak terjadi kayak di angkutan umum, kayak kayak di sosial media aja kadang-kadang ada banyak yang dikirimin gambar-gambar yang enggak. Ya, alat vitalnya. Iya, itu nggak tahu buat apa gitu ya. Padahal Konteksnya nggak tahu sih. sebenarnya nggak dianggap. Kalau misalkan perempuannya nganggep ya ada yang salah di otaknya. Gitu. Kayak kalau perempuannya ya untuk apa sih? Maksudnya nggak tahu pemikiran orang seperti ini atau tapi lebih kasihan lagi ya yang ditunjukin kayak gitu tuh mental sih yang kena psikisnya kena kan dianya kalau trauma ya traumatis, apalagi bukan saya merendahkan perempuan ya, bukannya maksudnya mau nyebut gimana saya maksudnya gini ntar saya diserang feminis lagi. Maksudnya ya itu tadi saya nggak akan menyebut lemah ya, karena yang lemah itu karena dia tidak berani speak up. Kalau yang lemah kalau kata saya ya untuk kemajuan zaman yang begitu pesat ya kita harus ikutin, dan ada undang-undangnya loh, dan di sini dilindungi undang-undangnya. Sri Kandi MPH menjurus ke situ membela kemartabatan wanita, terus menjadi wadah. Nah, di samping itu kegiatan apa lagi nih yang
Sri Kandi? Yang tambahkan? Sebenarnya kegiatannya sama sih, masih nginduk ya ke anak-anak laki-laki, masih suka ngintilin gitu sebenarnya. Cuma ada beberapa apa ya namanya, program kerja yang kita cewek-cewek nggak bisa ikut gitu, kayak autores kayak gitu sih. Ya. Bukan kapasitasnya. Ya, bukan kapasitasnya gitu. Tapi di martial art saya sempat melihat ada ya. Oh iya, kalau martial art ya ada beberapa. Kan Iya. Masa cewek balap-balap gitu ya? meskipun ada ya cewek yang ini. Iya. Iya, kalau ambil. kalau martial art kan memang untuk pelindungan diri ya. Iya. Event itu. Ya itu positif sih, itu bagus. Dan saya lihat juga banyak yang latihan di situ ya. Iya, banyak, lumayan. Di sama Rahmat ya. Karena ketua amat. Nah, di samping itu ada lagi nggak kegiatan yang Program kerjanya sih kita kayak bakti sosial kayak gitu, kayak Jumat Berkah bagi-bagi, terus paling sama UMKM gitu aja sih, ngebina UMKM. Kita mensupport ya. Iya, mensupport UMKM. Kayak misalnya ada yang mau ngebuka lahan UMKM kayak gitu, kita bantu gitu. Bantu dalam bentuk ngasih modal atau enggak bukan gitu, mempromosikan kayak kemarketingan lagi. Oh, kemarketingan. Membantu gitu. Untuk mempromosikan Oh, orang tersebut gitu. Jadi alurnya ke sini nih, alurnya ke sini dulu misalkan dia tidak mengerti perizinan untuk buka kedai, misalkan harus ada perizinan, harus ke situ dulu, terus tidak melalui calo, tidak ya gitu ya. Ya itu sangat positif ya. Jadi biarpun mengurangi kerjaan calo. betul sekali. Nah, di sini kan gini nih. Sri Kandi MPH. Dan kemarin kita bicara tentang sikap wanita. Kemarin ada kebijakan dari ya orang kepemerintahan lah ya, nggak tahu disebut atau nggak tahu ini dia memperbolehkan poligami, ya kan? Iya. Untuk menghindari kemarin kan ada berita di situ banyak mahasiswa yang terjangkit HIV di Jawa Barat, untuk menghindari itu katanya. Dan sudah diprogramkan. Nah, saya pengen tahu sudut pandang Sri Kandi MPH setuju nggak? Kurang setuju. Malah enggak. Nolak banget. Buat dari saya alasannya? Karena kita kan sebagai wanita lebih memakai perasaan ya. Meskipun dalam menganggap anatomi, saya Islam. Meskipun di Islam diperbolehkan, tapi kan kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Memang mayoritas di Indonesia ini 75% Islam. Namun kan sebagiannya bukan Islam juga. Jika ada diperbolehkannya poligami, tentu saja wanita juga masih ada sakit hatinya gitu. Iya. Sedangkan laki-laki kan lebih pakai logika. Ya, maksudnya bullshit loh kata saya kalau misalkan yang berniat poligami tidak melihat fisik. Iya. Karena kebanyakan kalau mau poligami sama nenek-nenek gitu misalkan, mau nggak? Iya, pasti mau kan? Pasti mau kan? Iya, nggak mungkin juga. Janda-janda yang umurnya 50 atau itu dengan pemuda yang umur 35-40 pasti nggak mau. Dia pasti pengennya yang cantik, yang lebih muda. Kebanyakan loh ya, ini kebanyakan kayak gitu kan. Dan apa ya? Selalu dijadikan senjata ya tadi agama. Selalu dijadikan senjata ini mereka adil. Adil dalam konteks mana dulu? Kalau kata saya juga kurang setuju gitu. Biarpun saya juga ngelihat yang cantik gitu, yang ini nggak menutup kemungkinan lah, mata saya nggak munafik gitu ya. Kan normal. Tapi kan itu untuk dinikmati lah, ya namanya juga
manusia ya, itu juga makhluk ciptaan Tuhan ya, untuk bukan dinikmati secara apa ya, cara oh ternyata ada yang cantik juga ya, tapi orientasinya nggak ke situ maksud saya. Adil dalam bentuk yang dijadi senjata adil itu belum tentu adil, ya kan? Iya, betul. Maksudnya ini misalkan diperbolehkan satu saat terjadi gitu. Saat waduh ini nyinggung masalah pekerjaan tapi diselang lagi saya. Adil dalam arti gini, misalkan ya. Teteh yang 3 ini punya satu suami. Iya. Yang Teteh punya anak 2. Teteh punya anak 4. Yang Teteh punya anak 5. Nah, kalau adil katanya 1 bulan misalkan dikasih uangnya jatahnya 2 juta. Apakah itu adil? Enggak. Porsi dengan anak SMP, SMA itu kan beda. Ya. Kebutuhannya beda, kebutuhan kedepannya beda kan. Nah, harusnya adilnya sampai setara itu kan adilnya. Di samping waktu juga. Apakah mereka bisa menjamin itu? Belum tentu. Ya, gitu ya. Yang saya permasalahi di situ, kalau diperbolehkan ya kaum lelaki mah kebanyakan seneng-seneng aja gitu. Cuman wanita yang nggak enak. Cuman kan kebanyakan ego di situ, bukan kebanyakan untuk Senang sih. iya kan, ya tanda kutipnya paling kebanyakan ya dijadiin dalilnya di situ. Nah, konsep apa lagi nih yang disusun oleh Sri Kandi MPH ke depannya? Kedepannya sih pasti hal-hal yang positif aja kita jalani. Kayak sekarang nih habis podcast sekarang kita mau bagi-bagi Nasi kotak. nasi box itu. Nasi box. Ya hal positif aja Om. Untuk yang emang yang membutuhkan ya. Iya. Emang itu sih dari dulu selalu begitu. Oh, ini kegiatan rutin. Iya. Kegiatan Biasanya setiap hari Jumat. Iya, Jumat berkah. Oh, Jumat berkah. Kita punya kegiatan itu. Tiap hari Jumat kita rutin maju ke jalan untuk bagi-bagi. Oh, turun ke jalan. Kita turun ke jalan. Ikut. Terus Om, mau nambahin Om, jadi nama Sri Kandi itu ketum dan kita yang buat. Jadi Sri Kandi itu berasal dari Jawa, yang artinya perempuan yang martabatnya tinggi dan pemberani. Ya, Dan itu hal yang benar. Kan jago panahnya. Ya kan kalau dari sejarah, saya kutip sejarah Sri Kandi sendiri kan, dari murid Arjuna menjadi istri Arjuna. Iya. Gitu. Terus nih ada yang tahu nggak sih film Surga yang Tidak Dirindukan? Nah, itu adalah mewakili isi hati kita sebagai kaum perempuan. Surga yang tak dirindukan. Surga yang tidak dirindukan. Yang tidak dirindukan. Itu mewakili Ya, itu filosofis sekali sih ya, surga yang tidak dirindukan, karena banyak perspektif di situ sih. Nah, surga yang tidak dirindukan. Sebenarnya itu kembalikan makna sih. Ya. Kembalikan makna ya. Mereka lupa tentang sosial, hidup bersosial. Kita kan makhluk sosial. Makhluk sosial dan apa ya? Banyak orang egois untuk kepentingan sendiri. Bahkan lingkungan jarang dilihatnya. Kemarin saya podcast sama Hima Remaja, ternyata aware sama lingkungan. Bahkan Sri Kandi juga aware juga sama sekitar dan membela kaum perempuan untuk berani speak up. Dan di sini kalau memang benar jalurnya didampingi sama Sri Kandi sampai ke jalur hukum, sampai mendapat keadilan, ya kan? Nah, jarang loh orang yang melakukan itu ya, melakukan hal seperti itu. Karena apa? Mayoritas di sini takutnya apa? Mereka takut yang beruang pasti menang.
Ya kan? Betul. Tapi belum tentu ya. Tapi kan belum tentu. Kan Sri Kandi ingin membuktikan itu. Belum tentu loh kalau kita bareng-bareng, kita suarakan ini bareng-bareng. Kalau yakin dan ya udah, kalau yakin dengan kebenaran kalian harus ya ada risiko juga yang ditanggung kan di situnya kan. Yang penting speak up dan mendapatkan keadilan di situ. Ya itulah Sri Kandi. Saya harus ada sih, harus bertambah dan harus bersemangat lagi, karena hidup teh jangan apa ya, monoton dan banyak loh orang-orang sekarang yang mematahkan itu untuk fear. Jadi dia menciptakan ketakutan ke anak muda, jadi biar hopeless kan, ya kan, kayak contohnya kemarin kalau kayak gini ya, kayak wanita aja ada yang doktrin ujung-ujungnya juga ke dapur. Kalau saya nggak setuju, iya, ya betul. kan, ujung-ujungnya ke dapur. Pendidikan itu penting ya. Pendidikan penting dan itu suatu untuk apa ya, kepedulian. Kalau kitanya cerdas, orang pintar mah banyak. Kalau kitanya cerdas dibarengi dengan nurani, ya kan, dibarengi. Kalau dianya yang bahaya itu dia cerdas, dia pintar, tapi nggak ada nurani, itu orang berbahaya ya. Itu orang yang berbahaya itu. Tapi kalau nggak usah terlalu cerdas, tapi nuraninya bergerak, dia action, dia berani speak up, dia ngerti tentang hukum, bahkan ya MPH sendiri kan udah legal. Iya, betul. Tentunya ada badan hukum. Nah, ini cukup kuat kan. Yang Sri Kandi berani sampai ngedampingi, itu kan cukup kuat lah, cukup berani untuk ke. Nah, apalagi sih ada kasus berat nggak yang sampai ada perlawanan dari orang besar gitu, the big power, pengaruhnya besar gitu. Belum ada. Berarti kasus yang dimenangin kemarin yang KDRT dan itu juga saya setuju sih. Setiap ada bukan apa ya disebutnya, ngewadahin, bukan tameng ya, disebut tameng, tapi ngewadahin orang-orang yang ya itu lagi ya, balik lagi butuh perlindungan juga wanita. Tapi kan itu beresiko. Tapi kan selama itu membantu buat mereka yang butuh bantuan, butuh perlindungan, apa salahnya gitu? Berarti udah dipikirkan resikonya, konsekuensinya. Udah. Sebelum ini juga. Sebelum kita melangkah. kita apa sih sama ketum kan, iya, gitu. Oh, riset dulu. Iya, di riset dulu sama ketum, sama ambe gitu. Berarti petunjuk. Benar ya. Oh iya, selagi posisi benar. Berarti petunjuk arahan mah dari ketum, Pak Ridwan Ginanja juga punya lawyer dan mungkin punya pertimbangan tanya sini, ini kasusnya ini enggak bisa melebarnya ke sini, baru Sri Kandi eksekusi. Oh ya, balik lagi ke situ. Nah, yang membimbing Sri Kandi ini siapa sih? Ini nih, tentunya dukungan dari Ketua Umum kita Ridwan Ginanjar yang kita sebut AMBE, Dewan Pembina beserta jajaran Ketua Umum, ya ada Wakil Ketua Umum kita Arestu, Sekjen kita ada Abang Dani, dan Bendahara Umum kita ada Acemo. Nah, khususnya kakak-kakak kami, beliau sangat membantu dan mendidik kami. Beliau selalu menjadi pendengar yang baik dan beliau selalu menengahi ketika Sri Kandi ada masalah. Diskusi tentang yang kumpul, diskusi ini ada ini itu udah terplanning atau ada waktunya? Ada waktunya sih. Ada waktunya. Ya. Misalkan seminggu sekali ngumpul gitu. Oh. Kadang kan kita makan-makan bareng, tapi ya sesederhana itu, tapi itu membuat kita bahagia gitu. Walaupun nggak di kafe, kadang kan di rumah ketum gitu. Ya, tapi itu buat kita bahagia gitu. Ya karena yang dicarikan kebersamaannya ya. Kebersamaan. Itu betul. Nggak usah mewah-mewah, tapi
kerasa gitu kekeluargaannya. Iya. Dan untuk ini ya saya pesan untuk perempuan atau wanita yang emang hidupnya merasa aduh saya kebanyakan ini nih mentok kan, balik lagi ke tadi, kalau saya melawan saya nggak punya uang, power, saya nggak punya cukup power, ya nggak punya cukup power, kebanyakan gitu kan. Kalau saya tidak melawan ngebatin, psikis kena, ya trauma, kejiwaan kena, ujung-ujungnya ke SPKJ. SPKJ perlu uang. Dan psikiater, psikolog juga mahal, ya kan? Karena penyakit psikis itu kalau kata saya ya berbahaya sih, karena ke mental, pikiran. Ya, soalnya kalau dia punya anak bisa jadi baby blues kan. Kalau dia punya anak kadang-kadang kelampiasinya ke situ, ke anak gitu maksudnya. Ya kalau kata saya untuk para wanita atau perempuan yang ada di kota Jawa Barat atau Jawa Barat, kalau merasa tidak teradili atau ada pelecehan seksual atau KDRT, Anda bisa hubungi langsung ke Facebook atau Instagram atau Instagram saya cantumin, atau langsung bisa ke MPH-nya langsung, langsung tapoin, mungkin ke MPH-nya dilempar ke Srikandi dulu, cek ke lapangan mungkin mungkin dibawa begitu kerjanya. Nah, saya cantumin, ini cukup apa ya? Kata saya cukup salut sih saya, karena sedikit loh orang yang awareness ke ini kan di Jawa Barat sendiri makin banyak kasus yang ya kan kayak yang kemarin pembantu ya kayak gitu banyak kan ya, apalagi yang anak, banyak cerita anak SMA tahu-taunya ada bapak-bapak di seberang, ya yang tadi lah yang dibahas itu kayak gitu, itu termasuk udah pelecehan. Betul. Terus kayak di kereta atau kayak di ini sengaja atau tidak sengaja dia nempel-nempel terus sambil ngebisikin, itu udah pelecehan. Terus kayak di sosial media langsung dianya apa ya, langsung menjurus ke kata-kata yang tanda kutip ya, kayaknya betaya micet sih. Jadi untuk mereka yang sakit ini, jadi di apa, kayaknya sama gitu wanita, belum tentu sama lah. Dia disetarakan gitu. Ya makanya itu tadi saya sangat apresiasi dengan kata-kata ya, wanita harus berani, sanggup, ya harus berjuang juga, tidak mengandalkan orang lain, meskipun kalau kita melapor atau mengandalkan orang, maksudnya tidak mengandalkan orang lain, tidak bergantung gitu, maksudnya gitu. Benar mau nambahin. Tadi yang kegiatan Srikandi, sebenarnya kemarin tuh kita sempat ada membagikan beasiswa dan paket ABC untuk orang-orang yang kurang mampu. Beasiswa pendidikan. Paket ABC. Paket ABC itu mungkin untuk yang putus sekolah gitu. SMP, SMA. Oh, yang putus sekolah dibina untuk banyak ikut paket gitu. Yang putus sekolah banyak. Mau nambah lagi Om? Iya. Terus kita sering 2 bulan sekali untuk datang ke Panti Jompo menghibur mereka, berbincang dengan mereka agar mereka bahagia. Jadi kita tuh selalu, saya habis kata-kata kalau masalah orang tua ya, saya anak yatim ya, yatim piatu. Banyak teman-teman saya yang nggak saya sebutin lah namanya ya, teman-teman saya yang sukses, mereka sukses gitu. Saya kemarin podcast sama dokter SPKJ. Sekarang kan banyak kan
jadi musim bipolar. Betul. Sekarang banyak banget. Anak muda sekarang banyak depresinya. Depresi dan sedikit diputusin, baru pacaran seminggu bipolar. Ada cutting juga. Nah, itu sebenarnya bukan bipolar kan, ada runutan tertentu ya. Ada runutan tertentu baru akhirnya endingnya bipolar. Betul. Saya singkat aja lah. Sebenarnya yang akut kecemasan itu orang tua. Betul. Mungkin teteh-teteh di sini udah menjadi orang tua. Iya, betul. Dulu mungkin ke orang tuanya nggak menganggap kalau orang tuanya cemas. Betul. Iya. Ternyata kalau udah menjadi orang tua, Cemas, iya. sendiri ya. Kecemasan itu akan merunut ke bipolar. Kalau Iya. cemas dan akhirnya kan ntar masalah kecil pun disambung-sambungin. Iya. Nah, masalah kecil disambung-sambungin akhirnya menjadi bipolar. Ya, kecenderungan yang banyak bipolar itu sebenarnya orang tua, bukan anak muda. Betul. Gitu. Iya. Kalau anak muda mah dibikin simpel aja, kalau putus ya udah mungkin bukan jodohnya. Iya. Gitu. Mereka suka ini sendiri kayak aku tuh kayaknya bipolar deh, aku tuh kayaknya ini deh, tanpa konsultasi dulu ke psikiater gitu. Yang nggak bisa, anak-anak yang harus dia diagnosis sama yang ahlinya, harus ke SPKJ. Ke SPKJ dia malu karena disebut gila atau ODGJ. Sebetulnya bukan penyakit mental kan, jiwa kayak psikis ya, kayak balik lagi kayak tadi karena kasus pelecehan seksual itu psikisnya harusnya ke psikolog kalau udah berat ya kan. Jadi jangan self diagnosis gitu. Iya, kan banyak sekarang menurut ramalan bintang. Mungkin masih awam. Jadi Om, karena saya apresiasi sekali tadi ke Panti Jompo. Itu selalu yang luar biasa sih, saya karena mereka yang di sana belum tentu tidak punya uang. Iya. Karena anaknya bisa jadi direktur, karena anaknya nggak mau ngurus, nggak mau ribet, ya udahlah titipin Panti Jompo. Ternyata simpel itu ya, gitu. Ya, jadi karena bagi kita orang tua mereka adalah orang tua kita juga. Betul. Orang tua kita, mereka juga. Iya, karena apa ya? Banyak yang kalau bahasa Sundanya orang tua kan balik lagi ke anak kecil ya. Betul. Iya. Ada yang gelehan, kadang-kadang udah pipis ya, maaf ya, udah pipis satu cukup di mana aja. Nggak jauh beda waktu kita bayi dirawat sama orang tua, maksudnya gitu, nggak jauh beda gitu. Nggak tahu pengaruh uang, nggak tahu pengaruh istrinya, nggak tahu banyak faktor sih pengaruh itu sampai teganya nitipin orang tuanya ke Panti Jompo. Kalau bisa janganlah gitu ya. Seenggaknya dirawat bagaimanapun sendiri. kita harus ngurus mereka. Iya. Bener. Iya, karena apa ya? Kalau orang Sunda bilang itu jimatnya. Iya, betul. Jimat yang waktu. Betul. Benar. Iya tadi. Jimat alhing. Kalau ya terus saya banyak sekali yang positifnya sih. Ya, alhamdulillah sih Om. Sorry nih Om, motong nih. Ini di samping itu ada piagam kita penghargaan kemarin abis ini Jambore Bela Negara. Kesbang Pol. Iya. Dari Kesbang Pol. Oh, dari Kesbang Pol. Iya, betul. Sama penghargaan waktu upacara 17 Agustus kita perwakilan Sekandi ada Jambore itu ya? Jambore. Ini ya? Iya. Oh, 2016 penguatan itu. Ini humas. Ini nih, yang ini. Yang ini ya? Iya, betul. Oh, udah banyak ya penghargaannya. Alhamdulillah. Nah ini bukti aksi, bukan bukti ngomong aja di sosial media ya, karena dibarengi dengan aksi, turun ke jalan, tidak pencitraan, ngomong aja di media, ngomong aksinya enggak. Ada buktinya. Ada buktinya gitu. Nah terus tadi
Terus ada juga ini ya waktu itu kita upacara di Balai Kota Simpang 5 untuk 3 menit penghargaan buat Indonesia. Oh iya. Waktu 17. Saya lihat di sosial itu saya lihat di sosial media itu di apa sih? Simpang 5. Ada jembatan apa sih yang gantung kemarin teh. Tapi yang perwakilan Srikandi itu yang mengibar bendera di tengah-tengah Simpang 5 itu. Oh. Nah, perwakilan Srikandi ada. Oh ya, Srikandi mengibarkan bendera. Kalau di SMA apa ikut sih? upacara. Kalau di SMA teh apa sih ngibarin bendera teh? Paskibra. Paskibra. Jadi Bundaran Simpang 5. Nah, kita pegang bendera bareng ya kepolisian, bareng tentara dari. Oh, ada dukungan instansi-instansi. Mereka sangat apresiasi sekali dengan. Dan hal tersebut yang yang mereka percaya kepada MPH dan Srikandi yang jadi perwakilannya satu orang itu. Tadi. Oh, oke. Nah tadi perwakilannya? Ya jadi hal tersebut yang membuat kami bangga menjadi keluarga bagian dari MPH. Maksudnya ya pasti suatu kebanggaan sih itu. Saya juga kalau menjadi bagian itu suatu kebanggaan sih. Banyak nih yang menganggap kita tuh sebelah mata, MPH tuh gini. Padahal kalau udah kenal kita lebih dalam, banyak kegiatan positifnya lebih banyak. Ya itu mah orang-orang yang apa ya, nggak ada kalau kata saya sih udah biarin ya kayak yang kayak gitu-gitu, jangan menurunkan semangat juang Srikandi sendiri. Maksudnya itu kan gempuran, maksudnya itu cobaan lah gitu. Banyak banget trust issue di luar. Nah, apalagi ntar Srikandi makin muncak, banyak juga yang nyinyir gitu. Pasti itu netizen ya. Jadi ini Om seperti misi kita menjaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika. Kedepannya kayak gitu ya. Karena kita kan emang Indonesia kan kita beragam lah ya, dari bahasa, dari makanan, dari budaya beragam sekali ya, Bhinneka Tunggal Ika lah ya, gitu. Menjaga, jadi ya kedepannya menjaga itu keutuhan NKRI ya. Nah, kebanggaan apalagi sih yang didapat dari MPR Community yaitu Srikandi, khususnya untuk Srikandi? Bisa jawab satu-satu? Mungkin dari Tanta. Kebanggaan bagi saya sendiri tentunya mulai ikut Srikandi ini mulai terbentuk menjadi wanita yang tadi saya bilang, menjadi wanita yang lebih mandiri, lebih kuat, lebih kebangga kepada diri sendiri sih. Ngebentuk diri sendiri menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu proses juga ya, proses. Nah, untuk tetehnya? Kalau saya juga sama mungkin sama Tarka. Jadi kita tuh bisa lebih jadi wanita kuat, ya berani juga buat, maksudnya untuk speak up apapun. Terus kita tuh banyak belajar dari kakak-kakak yang mendidik kita buat lebih baik lagi, dari kita yang belum baik jadi lebih baik lagi gitu. Bangga sih. Dan itu bisa diturunkan ke generasi next berikutnya ya. Membentuk keluarga besar ya. Iya. OTP? Ya, saya juga bangga adanya di MPH untuk membentuk keluargaan lebih banyak, dan bangga aja kayak punya banyak keluarga yang lebih positif lagi. Iya. Lebih positif, tapi nggak sakit gitu disandari? Nggak apa-apa gitu. Bontot ya. Di sini. Bangga banget sih, banyak pelajarannya dari Om Embe gitu, khususnya banyak ngasih tahu hal-hal positif gitu sih, gitu aja. Sama sih, bangga banget. Jadi semuanya udah disebutin. Berarti dulunya ada nggak yang insecure?
kebangun Gimana? setelah insecure menutup diri atau maksudnya gitu, terus ketika mengenal Sri Kandi langsung lebih betul. Aku dulu gitu. Dulu tuh nggak ada keberanian untuk apapun. Setelah aku masuk Sri Kandi, banyak yang didik gini. Aku jadi gimana ya? Jadi sengaja jadi berani untuk apapun itu, speak up, berani lebih tampil diri gitu. Lebih hidup gitu. Nah, Lebih berwarna gitu. Gitu. Dulu kan lebih nggak tertutup. Introvert lah ya. Introvert. Oh, hampir semuanya dulu. Iya. Akhirnya dibentuk satu kesatuan. Untuk menguatkan mental dan visi misinya makin kuat ya. Betul. Dan itu juga mungkin ngerancang ini nggak tahu, suatu saat saya akan tanya kepada Pak Ridwan Ginanjar ya Pak Ketum. Cukup kompleks enggak sih ini membentuk Sri Kandi gitu? Karena kan wanita kan biasanya penuh-penuh cerewet juga lagi maksudnya lebih sensitif gitu ya, lebih ke ini naon sih nggak ya gitulah kewangitaan gitu. Ya mungkin saya ntar tanya lebih susah nggak sih ngebangun Sri Kandi ini dibanding ngebangun Hipma Remaja. Tapi kan dulu berkembangnya di Hipma Remaja. Betul. Nih, cerita Sri Kandinya mulai terbentuknya mungkin Kak Alika bisa jelaskan. Jadi sejarah awal terbentuknya Sri Kandi itu sebelum MPH dibentuk menjadi organisasi, memang sudah ada beberapa wanita yang ikut berpartisipasi atau ikut andil dalam beberapa kegiatan MPH, seperti kegiatan gerakan pungut sampah yang dilaksanakan pada setiap minggu pagi, mengikuti upacara-upacara seperti upacara 17 Agustus, upacara Sumpah Pemuda, dan lain sebagainya. Lalu ketika MPH sudah dibentuk menjadi organisasi, baru dibentuklah Sri Kandi dengan pertimbangan Dewan Pembina dan Ketua Umum Ridwan Ginanjar atau yang biasa kita panggil Lambe. Dengan tujuan Sri Kandi dibentuk ini supaya bisa menjadi wadah untuk membentuk tadi yang wanita kuat, berani dan disiplin tadi. Karena MPH sendiri pun, kami sendiri pun menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Oh iya, ya itu misi visinya untuk ya tadilah ini untuk terakhir dari saya untuk ngasih tahu ya untuk mereka yang kurang berani atau punya masalah itu disangkanya aib, ya sebenarnya bukan aib juga ya, karena emang itu diperlakukan tidak senonoh dan tidak adil, ya harus berani speak up, harus berani fight sih. Iya berani fight sih. So, Om bisa kalau misalnya butuh bantuan kami boleh hubungi Instagram MPH aja, MPH Community. Iya, MPH Community. Betul. Dan ntar juga kan banyak divisi, pasti MPH Community juga ntar akan ngelempar itu ke divisi ya. Iya, divisi lain. Karena kan di kita ada Kumham, Perlindungan Hukum dan HAM. Lalu di atasnya ada pengacara. Iya, itu tadi kan. Kalau udah MPH kan udah legalitas itu pasti ada badan hukum. Iya. Kan ya gitu. Makanya tadinya introvert, terus insecure, tambah lebih berani lagi karena ditopang dengan kakak-kakaknya, terus Pak Ketum juga ditopang sama itu. Kalau emang ini tidak kamu tidak merasa tidak adil, tidak diperlakukan tidak ini, ya udah ayo maju. Iya. Kita mencari keadilan itu ya. Gitu, karena kita mencarinya keadilan. Iya. Pokoknya kalian harus bisa speak up yang merasa ditindas oleh laki-laki. Nggak boleh. Jangan pernah takut. Betul. Kan ada juga yang takut speak up. Iya, takut. Nggak boleh. Kita harus berani speak up. Tapi kadang-kadang ada juga kan yang menindas wanita ke wanita lagi. Ada juga. Ada. Karena power. Pasti. Power karena ya itu dibilang pembulian sebenarnya, power. Terus kayak putus sekolah tadi, saya nyambung lagi putus sekolah karena banyak yang putus sekolah
gara-gara ekonomi juga, terus gara-gara apa ya? Ini sih kayak pergaulan bebas juga. Ya, pergaulan jadi bebas. kan dia bisa putus misalnya. gitu karena tidak mementingkan pendidikan. Ada juga yang kayak gitu. Bukan faktor dari Nah, Tapi dari itu- lingkungan sih sebenarnya. Iya, dari lingkungan ya. Tapi itu pendekatannya dari pasti akan cukup lama dong, dari hati ke hati pasti pendekatannya. Iya. Hah? Iya, dari hati ke hati. Jadi ditanya dulu ini problemnya Problemnya dia apa? solve-nya Kenapa nggak mau sekolah gitu. Kita Terus- kasih ajak ngobrol lebih dekat gitu. Terus habis itu dikasih jalan keluarnya. Iya, kasih saran yang positifnya gitu. Tapi emang banyak banget sih di ya kabupaten atau Bandung yang ini dia putus sekolah gara-gara dibully, gara-gara Iya, sekarang banyak banget pembulian. pembulian banyak Iya. banget kan karena ekonomi lah, karena Nah gitu. Fisik. Terus kan kalau Fisik. misalkan dibully mentalnya juga kan kena juga. Kena. Makanya itu. Oh iya, ini satu ada pembulian. Nah, Ini nih pembulian tentang apa ya? Tadi bilang mencakup tentang fisik kan. Orang ada yang dilahirkan normal dan Tidak normal. ada orang dilahirkan bukan tidak normal ya. Saya bicara di sininya spesial. Ya. Mungkin maaf nih ya, ada yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, ada yang tidak. betul. Kan misalkan kemarin ada ini nggak tahu selebgram atau Instagram yang maaf saya ini bukan menyinggung ya, cuma ada orang yang apa ya, komennya tidak mengenakan gitu. Iya, Ada yang betul. nyunting dia, tapi dia udah berdamai dengan dirinya sendiri, dia berani tampil, terus emang kebenaran good looking. Yes. Terus di situ ada yang bilang operasi aja lah anjir gitu, ada yang ini gitu. Kata saya dia udah berani untuk tampil di itu udah cukup luar biasa gitu Iya, ya. betul. Bagus. Waktu pelan ya good looking, terus untuk operasi juga kan butuh Biaya besar. biaya besar dan butuh keberanian. Iya, bisa dioperasi atau enggaknya gitu. Banyak lah yang terakhir spesial yang ya mungkin dari lahir, mungkin bukan dari lahir, nah mungkin yang ya itulah gitu kayak gitu. Itu harus dikasih hope ya, dikasih semangat, dikasih harapan, dikasih jangan dikasihani. Mereka tidak mau dikasihani. Iya. Karena kalau misalkan dia dikasihani, dia menyentuh ke hatinya, jadi makin Iya. Malah makin minder kan. Iya, makin minder kalau dikasihani. Mungkin itu perlu obrolan yang panjang ya. Perlu obrolan yang panjang untuk membangkitkan Nah, semangatnya kembali semangatnya. gitu. Oh, mungkin next berikutnya mengarah ke sana ya. Ya, respect sih saya untuk semoga makin banyak yang support. Amin. Dan oh ya, kita lagi di Kopi Jantung. Kopi si Ya, jantung. jadi ini podcast disponsori oleh Kopi Kopi si jantung. Di Jantung Hati yang ada di Jalan Pendependen nomor 14 ya, gitu. Dan itu misi-misinya cukup nggak tahu kita sih, saya ngomongnya ya ke arah sana ya, tentang orang yang ini saya ngambil mungkin banyak orang yang dikerdilkan ya. Iya. Jadi kalau jangan salah paham ya, ini tidak, mereka Sri Kandi tidak mengasihani, Iya, tidak. mengasihani, Tidak. tapi memberi support, entah itu untuk dia berkarya, entah itu dia untuk berbisnis. Kamu bisa loh, Punya potensi. Betul. potensi apa yang kamu gali, Sri Kandi mengarahkan ke situ. Iya. Dan sekali lagi, mereka tidak perlu dikasihani. Mereka tidak perlu dikasihani. Sri Kandi tahu itu.
saya cukup bangga sih. Saya tahu itu mereka tidak perlu dikasihani, mereka disentuh hatinya dengan dengarkanlah apa kata mereka. Mereka ada kok orang yang jualan nasi goreng tapi dia cuman punya tangan satu. Iya, ada. Banyak. Bahkan kemarin yang apa pemanah atlet di Indonesia yang dia cukup pro atlet pemanah, dia kehilangan tangannya satu, dia kan nggak mau dikasihani, akhirnya dia bisnis jualan nasi goreng, sukses. Iya, Melakukan makanya jangan meremehkan Iya, jangan meremehkan seseorang. Karena mereka punya potensi masing-masing. Iya, karena fisik tidak menjamin ya. Karena kalau pemikirannya bukan keterbelakang maksud saya, maksudnya pemikirannya nol ya. Kalau pemikirannya cuman ngomenin batu, julid, itu mah. Kan di mana ada kekurangan pasti ada kelebihan. Iya, itu. Dan ya gimana ya? Terakhir dari saya ini. Tadi Parti Jompo udah, terus apa tadi? UMKM, pendidikan. Wah, cukup banyak sekali sih. Iya, lumayan ya. Tapi merasa disibukkan nggak? Enggak. Malah kita bangga. Ya. Karena Punya aktivitas juga untuk menolong orang. Yang tadinya tidak bisa. Kita harus support biar bisa. Tapi ada boleh nggak agak menjurus sedikit? gimana Om? Kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Apakah di antara teteh-teteh ini pernah menjadi korban atau apa gitu? Pernah. Dulu. Korban apa dulu ini? Iya, banyak nih korbannya. Korban apa nih? Perasaan? Korban apa nih? Nah, kalau korban perasaan mah itu pasti semuanya. Maaf, kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Saya ambil pelecehan seksual aja. Kalau pelecehan sih belum. Pernah sih saya waktu di angkot jurusan Kosambi. Serius. Waktu SMP deh kalau nggak salah. Dulu masih zaman-zamannya mobil apa itu? Mobil preman ya, mobil preman. Saya duduk di belakang. Mobil penculik. Iya, itu betul. Duduk di belakang, ada bapak-bapak bawa tas kayak tas laptop gitu, nutupin pahanya. Taunya dia lagi ngeituin alat vitalnya. Nah, terus nggak mau notice gitu awalnya tuh, cuma kayak keganggu aja gitu. Pas lihat kayak gini dia buka itunya, terus keluar. Dilapin sama duitnya, dilapin ke duitnya dikasihin ke emang yang nariknya. Iya, itu sakit banget sih sumpah, sampai sekarang masih inget. Berarti trauma ya. Serem banget. Itu untuk membangkitkan kepercayaan diri lagi, itu traumatis kan? Iya, sampai sekarang masih keinget banget. Itu mukanya kayak gimana. Dah, gitu. Itu sih. Emang parah. Kayaknya mungkin fetish orang beda-beda kali ya. Jadi kayak gitu. Ya, teknologi makin maju, fetish orang beda-beda dan banyak yang goblok juga sih. Banyak tolol juga. Banyak bajunya. Apa lagi nih Om? Baca di TikTok gitu ya, berita-berita fetish orang tuh ada yang cuma kaos kaki. Terus cuma lihat orang kentut, maaf ya, orang kentut itu bisa jadiin fetish. Ya. Dari teleponan, baru banget kemarin lagi. Dari telepon yang nomor nggak dikenal. Makanya, berarti sedikit gitu. Menghilangkan trauma tadi cukup lama dan secara tidak ya mungkin kebetulan itu tidak ada begini. Secara tidak langsung apa ya, akhirnya terjawab bahwa oh kenapa saya dulu nggak speak up. Iya kan gitu ya. Betul. Sekarang terbentuknya Sri Kandi mempunyai cukup power, mempunyai cukup dukungan.
di situ sedikitnya terobati mungkin. Iya. Betul. Ya, betul. Support juga ya sama kita gitu, oke? Betul. Sangat mensupport. Dan jangan takut untuk kedepannya gitu. Ya contoh ya ini aduh. jangan sampai lah terjadi sama mungkin ya, jangan sampai terjadi sama adik-adik kita yang penerus kita gitu, karena Jangan sampai mereka ini penampilannya kadang-kadang cukup menipu loh. Iya, tidak terduga. Tidak terduga loh. Banget. Gitu. Soalnya ya jadi teringat lagi, maaf. Cerita aja gitu. udah nerima, cuman kita cerita biar kedepannya nggak ada yang kayak gitu lagi. Iya. Iya, tapi kan ini ya bener sih. Tapi kan cukup pengalaman buruk dan sekarang Kita harus punya cukup power dan membela itu kan. Ya. Jangan sampai terjadi ke orang lain. Karena sudah merasakan itu ya. Ya mungkin ya harus dihilangkan sih orang-orang seperti ini. Iya. Harus banget sih Harus dihilangkan. Makanya kenapa sih nggak jajan aja gitu? Ada tempatnya juga gitu ya, nggak ya gitu. Nah gini, banyak banget kan yang program-program Srikandi MPH ini yang terjalankan, hampir semuanya terjalankan, termasuk yang sebagai marketing UMKM tadi. Betul, iya. Terus sebagai pelindung, terus sebagai yang panti jompo tadi, semuanya saya appreciate lah ya untuk membangkitkan ini. Kalau banyak apa disebut merdeka sih kita, kalau banyak orang yang terpuruk karena psikis gitu, karena mental. Kalau kita tidak memperjuangkan itu gitu, Iya. Kasihan. ya kita harus berjuang. Nah, Meskipun apa risikonya gitu ya. yang penting kita bisa membantu ke depannya. Nah, ada yang mau tambahin lagi sebelum pertanyaan terakhir? Masih ada pertanyaan. Ada. Cukup aja kayaknya. Di sini mau berterima kasih aja sama pembina kami dan pembimbing kami, yaitu Ambe dan masih banyak lainnya yang nggak bisa saya sebutin satu-satu. Makasih udah mendidik kami, udah membimbing kami. Dan satu lagi, pokoknya kalau ada wanita-wanita yang tertindas, jangan lupa hubungi kami ke MPH Pusat, MPH Community, dan nanti akan disambungkan ke Srikandi. Terus Dan- juga Arestu, Oh iya. ya sama Ai Wong. Karena banyak divisi ya. Iya, Banyak banget. Saya ya podcast membahas tentang edukasi, betul. tentang pembelaan. Ada yang nonton tapi sedikit. Tapi ketika memamerkan arogansi, yang nontonnya Banyak. ya. Nggak tahu ini pola pikirnya, nggak tahu saya juga ya. Tapi ya saya mah nggak peduli sih. Yang penting suatu saat mereka tersadarkan, nonton ini terus tersadarkan, dan ada juga effort yang bagus juga. Nah, terakhir pertanyaan dari saya. Ini kan suatu kehormatan kalau bagi saya, suatu effort yang bagus juga, suatu pergerakan yang bagus lah ya, legacy, warisan untuk ke depannya. Nah, TTT ini kan misalkan mau di Jawa Barat nggak apa-apa, anaknya mau meneruskan ke Srikandi MPH, diizinin nggak? diizinin lah. Begitu Kalau positif pasti diizinin. Kegiatannya positif, kita izinin. Dan kita kan selalu positif. Ya karena kan ini udah positif, maksudnya mungkin ke next generasi ntar bisa dikembangin lagi, bisa lebih big power lagi gitu. Ya sikupnya lebih Kita luas lagi, perkembangan bukan Jawa Barat lagi, bahkan mungkin tanah Jawa, Indonesia ya gitu.
Itu maksudnya gitu ya. Udah ada di Bali Om, tapi itu Izin minum nih. Iya, kalau sekali belum ada di Bali. Oh, belum ada di Bali. Kalau cowok udah. Ini masih di Jawa Barat ya. Jawa Barat. Kalau Garut. sekali masih Jawa Barat. Ya mungkin ini untuk awareness untuk para wanita dan para perempuan. Pasti ntar banyak juga sih pengaduan ke Sri Kandi, dan Sri Kandi juga tidak menganggap itu suatu mengganggu atau suatu hal yang melelahkan kan ya. Kita sangat terbuka. Sangat terbuka, dan mungkin dari sini mungkin banyak laporan kayak itu konsekuensinya kan, banyak laporan, banyak mendengar, oh saya tidak boleh, tapi ya jangan drama juga, jangan gimmick juga ya kan. Dan udah dilaporin dicabut deh gitu. Oke, udah disiksa tulang rusuknya dicabut. Jangan sampai Kasus kemarin kayak gitu. Iya gitu. Tapi ya saya apresiasi sekali. Ya terakhir ya, untuk perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang khususnya di Jawa Barat ya, kalau merasa tidak teradili, tidak cukup punya power, atau merasa mau ngadu ke siapa bingung nih ya, ntar saya cantumin IG dari MPH Community, terus ntar itu dia lemparin ke Sri Kandi, Sri Kandi yang maju. Dan ya sekali lagi, ada yang mau ditambahin? Harapan kita ke depannya semoga Sri Kandi lebih maju. Amin. MPH juga, pokoknya keluarga besar MPH lebih maju. Itu harapan saya juga, karena apa? Karena kalian sangat membantu di masyarakat sih. Yang dikucilkan, yang tidak berani, yang tidak punya power lah ya, yang dianggap cuma ibu-ibu kampung, cuma ibu-ibu biasa, yang udah yang di dapur, kaum yang minoritas, yang berdaster, udahlah kalau dikasarin ya udah aja, itu emang kodratnya bukan begitu juga ya, bukan begitu juga gitu. Ya sih, harapannya semoga nggak ada cewek-cewek di luar sana yang nerimain KDRT, pelecehan, pembulian gitu. Iya, tapi kan Sri Kandi sendiri tidak anti feminis dan bukan feminis, cuman memperjuangkan keadilan hak wanita sih lebihnya. Iya, begitu. Ya siapapun, apapun profesinya, semoga bisa lebih respect satu sama lain. Iya. Apapun loh itu ya, apapun profesinya loh ya, tidak memandang orangnya ya, itu oke lah. Apresiasi dari saya, dan sukses selalu. Dan terus perjuangkan apa yang itu ya, hak martabat wanita harus tetap diperjuangkan, karena saya juga terlahir di sama harus seperti moto kita, menjaga keutuhan bineka tunggal ika. Oke, itulah Sri Kandi MPH, dan saya respect selalu, dan semoga sukses dan jaya selalu untuk Sri Kandi MPH. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi dari saya Os Magang untuk Sri Kandi MPH. Sukses selalu. Amin. Semoga terus di jalur membela yang kurang teradili dan tidak adil. Dan ya udah, pokoknya sukses selalu untuk Sri Kandi MPH dan MPH Community khususnya. Terima kasih untuk Pak Ketum, Pak Ridwan Ginanjar. Terima kasih juga buat Om ya.